suatu bahasa pemrograman. Nah, karena Pascal ini satu bahasa pemrograman, umumnya bahasa pemrograman itu sebelum kita bisa menyusunnya, sebelum kita bisa memulai belajarnya, kita harus tahu dulu bagaimana kerjanya. Nah, kita jadi mulainya dari situ. Bagaimana cara kerja bahasa pemrograman. Di modul itu dijelaskan di paragraf pertama, ada yang namanya algoritma. Jadi, bahasa pemrograman itu bekerja dengan algoritma. Dan algoritma itu apa? Algoritma itu urutan atau langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi bisa dibilang algoritma ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Lantas, apa hubungannya menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Apa hubungannya menyelesaikan masalah dengan bahasa pemrograman? Apa hubungannya? Nah, kenapa dibilang menyelesaikan masalah? Karena bahasa pemrograman biasanya kalau kita ngoding itu tujuannya untuk problem solving. Jadi kalau kita diberikan satu masalah, misalkan kita diberi masalah, kita cari solusinya, solusi menggunakan program. Nah, jadi kita udah bisa tahu ya, Pascal itu bahasa pemrograman, cara kerjanya menggunakan algoritma, di mana algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan hubungannya masalah dengan bahasa pemrograman, karena umumnya kita diberi masalah, kita solusinya menggunakan program. Program itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, gitu ya. Kata logis merupakan kunci dalam algoritma. Nah, kata logis merupakan kunci dalam algoritma. Jadi algoritma ini kita disuruh membuat langkah-langkah dengan keadaan-keadaan yang logis. Logika. Itu nanti kita akan belajar lebih dalam. Untuk kali ini kita cukup mengerti kalau algoritma itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan dapat ditentukan bernilai salah atau bernilai benarnya. Nah, jadi nggak ada kalau di yang sebelumnya kita udah belajar logika proposisi ya. Jadi logika proposisi itu hanya memiliki nilai benar atau nilai salah, tidak mungkin keduanya. Begitu juga logika dalam bahasa pemrograman. Langkah-langkah dan algoritmanya itu harus logis dan harus tahu nilai benar atau salahnya. Nah, ini selanjutnya. Contoh nih, algoritma tidak selalu identik dengan ilmu komputer saja. Oke,
Di sini kan kita lagi belajar bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu ya kita memang menggunakan dalam olimpiade komputer, dan umumnya bahasa pemrograman ini mulai dipelajari di perkuliahan, dan perkuliahan salah satu jurusan yang mempelajari bahasa pemrograman adalah ilmu komputer. Jadi ya kalau kamu misalnya jadi anak ilmu komputer, kamu bakal banyak menentukan algoritma-algoritma, menemukan algoritma-algoritma baru yang sebelumnya mungkin belum pernah kamu jumpai gitu ya. Oke, kita balik lagi ke modul. Algoritma tidak selalu identik dengan ilmu komputer saja. Lantas, algoritma ada di mana lagi? Dalam kehidupan sehari-hari pun terdapat proses yang dinyatakan dalam satu algoritma. Loh, kok bisa ya kan? Kenapa dia bilang kehidupan sehari-hari ada banyak proses yang dinyatakan dalam algoritma? Dicontohkannya, cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam satu resep itu dapat disebut dengan algoritma. Dia bilang cara membuat kue atau masakan, berarti resep dalam satu resep, ya kan? Kenapa dia bilang algoritma? Karena cara membuat kue, memasak, dan resep itu terdiri dari langkah-langkah, ya kan? Pertama, kita harus punya bahannya dulu, misalnya telur, tepung, dan lain sebagainya. Baru setelah ada bahannya, kita ada langkah-langkah membuatnya. Langkah-langkah membuatnya itu bisa dimulai dari pecahkan telur, atau ambil mixer, dan lain sebagainya. Kita susun dalam urutan tertentu, ya kan? Pasti udah pernah pada lihat resep membuat kue, ya kan? Ada langkah-langkah, bahan, dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dibilang sebagai satu algoritma. Nah ini, pada setiap resep selalu ada urutan langkah-langkah membuat masakan. Bila langkah-langkahnya tidak logis atau tidak berurutan, maka tidak dapat dihasilkan masakan yang diinginkan. Gitu. Itu kenapa dia menganalogikan ya algoritma itu ke dalam bentuk resep. Oke, kita lanjut. Algoritma bisa ditampilkan dalam bentuk bahasa ilmiah, pseudocode, atau flowchart. Bahasa ilmiah itu ya pokoknya bahasa yang baku untuk menyatakan algoritma. Terus ada pseudocode. Pseudocode itu sini ada pseudocode. Pseudocode itu bisa dibilang algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman tapi bukan untuk dikompil. Nah, di sini ada kata baru nih, compile. Ya kan? Compile. Nanti kita bakal belajar compile. Jadi, pseudocode itu intinya pseudocode itu sesuatu yang mirip dengan bahasa pemrograman, tapi dia itu hanya untuk menunjukkan langkah-langkah, bukan untuk di-compile nantinya. Itu adalah pseudocode. Dan selanjutnya ada flowchart. Flowchart. Kalau di Olimpiade flowchart ini nggak gitu dipelajari, tapi kalau di perkuliahan nanti itu kan kita sangat banyak berjumpa dengan flowchart, atau kita sebut juga dengan diagram alir.
diagram alir ini algoritma dalam bentuk simbol-simbol. Jadi simbol-simbol tertentu yang udah ada ketentuannya itu bisa kita gambarkan algoritma kita ke dalam simbol-simbol tersebut. Setelah kita gambarkan, itulah yang disebut dengan flowchart.